wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel saya dengan saya Pratama Rizalekta Yudayana. NIM saya adalah 240512040097. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang penerapan teknologi keamanan informasi dalam aplikasi-aplikasi yang kita gunakan atau yang kita temui di keseharian kita. Jadi pertama-tama, apa itu keamanan informasi? Jadi keamanan informasi itu dapat dijelaskan sebagai sebuah protokol atau metode untuk mengamankan suatu informasi secara digital dari sebuah data yang misalnya berada di dalam server ataupun dalam penyimpan digital lainnya, itu dapat diamankan secara fisikal dengan cara seperti biasa, yaitu menguncinya di dalam locker ataupun menguncinya di belakang sebuah Faraday cage atau yang sebagainya. Namun dengan adanya perkembangan teknologi yang lebih, keamanan suatu data itu dapat terbobol dengan dari jarak jauh, yaitu apabila ada hacking ataupun seperti malware lainnya. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan apa saja keamanan informasi yang digunakan oleh suatu perusahaan ataupun aplikasi yang ada di internet ataupun yang dalam perangkat lunak, itu yang dapat kita jumpai di dalam keseharian kita. Jadi ada 10 keamanan informasi dan data yang diaplikasikan yang akan saya tunjukkan pada video ini. Jadi pertama-tama yaitu ada 2FA atau Two Factor Authentication di dalam aplikasi Steam. Jadi 2FA atau Two Factor Authentication adalah merupakan sistem keamanan informasi digital yang dilakukan dengan mengamankan sebuah akun dengan password dan juga smart card atau proteksi yang hanya dimiliki oleh pengguna. Jadi pada akun-akun biasa yang kita biasa gunakan untuk mengakses suatu service yang ada di internet ataupun digital, kita akan menemui akun kita akan diamankan oleh password. Namun password itu bisa diakses oleh semua orang. Jadi untuk keamanan yang lebih lanjut, maka kita bisa menggunakan 2FA untuk mengamankan akun digital kita dengan sesuatu yang tangible dengan apa yang kita punya. Jadi misalnya seperti kartu ID ataupun suatu aplikasi yang sudah kita install di dalam HP kita. Jadi di kasus untuk Steam ini, yaitu sebuah aplikasi koleksi game dan aplikasi store game, Steam ini menggunakan 2FA untuk mengamankan akun-akun penggunanya. Jadi akun yang menggunakan 2FA ini adalah akun premium, yaitu akun yang sudah membeli suatu produk dari store mereka dan juga terlogin ke aplikasi mobile Steam. Saat pengguna ingin login ke akun Steam, maka akan ada pilihan nomor yang muncul di aplikasi mobile Steam pengguna, yang mereka harus memilihnya dan harus cocok dengan apa yang ditampilkan di halaman login Steam. Lalu selanjutnya kita ada OTP Visa. OTP atau One Time Password adalah metode keamanan informasi dan data yang hanya berlaku dalam periode tertentu. OTP digunakan untuk mengonfirmasi login akun atau konfirmasi transaksi melalui aplikasi digital. Salah satu penerapan dari OTP ini yang digunakan adalah Visa. Jadi Visa ini menggunakan sistem OTP untuk transaksi yang dilakukan oleh pengguna. Jadi apabila kita ingin
uh, memberikan charity kepada sebuah akun di misalnya di chaps.io, maka kita akan harus menggunakan uh, harus memasukkan OTP ini supaya transaksi kita yang apabila kita menggunakan akun Visa maka bisa berhasil. Jadi Visa ini akan mengirimkan OTP melalui SMS yang akan harus dimasukkan biasanya ada 6 angka yang harus dimasukkan ke dalam halaman konfirmasi transaksi. Selanjutnya ada Matrix Blockchain. Jadi, blockchain adalah teknologi keamanan informasi dan data yang biasa digunakan untuk cryptocurrency seperti Bitcoin maupun Ethereum. Blockchain bekerja dengan memasukkan data transaksi atau manipulasi data yang formal ke dalam rantai data dalam file tersebut, sehingga perubahan terhadap data yang tidak terautorisasi akan langsung terlihat dan terdeteksi. Jadi, sistem blockchain ini itu tidak hanya dapat digunakan pada cryptocurrency, tapi juga dapat digunakan pada sistem-sistem lainnya yang mengharuskan konfidensialitas suatu data dan juga keberlangsungan suatu data seperti medical record atau laporan medis. Jadi pada laporan medis atau di bidang kesehatan, pasien-pasien yang akan menuju ke dokter itu blockchain medical recordnya mereka akan terus diubah oleh dokternya, sehingga hanya dokternya yang dapat mengubah data di dalamnya. Jadi tidak bisa ada fraud ataupun scam ketika mereka akan dicek atau diaudit begitu. Selanjutnya yang ke-6 ada signal E2E. E2E atau end-to-end encryption merupakan teknologi keamanan sistem yang digunakan untuk mengenkripsi data yang dituliskan user dan hanya dapat dibaca oleh user yang dituju. E2E ini digunakan untuk biasanya di dalam WhatsApp ataupun aplikasi-aplikasi percakapan lainnya yang bersifat konfidensialitas. Salah satu aplikasi ini adalah Signal. Signal menggunakan sistem E2E untuk menjaga konfidensialitas percakapan user-usernya dan untuk menghormati percakapan yang dilakukan. Selain itu, end-to-end encryption yang digunakan oleh Signal itu akan mempersulit serangan ataupun upaya untuk mendeskripsikan enkripsi dari sebuah percakapan yang ada di sistem mereka. Selanjutnya ada Proton Sentinel Program. Jadi dalam Proton Mail, yaitu sebuah penyedia email yang berbasis biasa, terdapat suatu sistem keamanan yang melindungi login akun, yaitu yang diberi nama Proton Sentinel Program. Proton Sentinel Program menyediakan keamanan akun email pengguna dengan memberikan logging untuk setiap aktivitas pada akun yang signifikan. Keamanan akan menyertakan IP address, lokasi device, dan jenis aktivitas yang dilakukan pada akun pada saat itu. Jadi, pengguna yang memiliki akun tersebut itu dapat mengecek apakah IP address dan atau lokasi device atau lainnya itu sesuai dengan apa yang mereka lakukan pada saat itu. Selanjutnya, kita memiliki Roblox Age Verification. Roblox adalah game sandbox yang audiens utamanya adalah anak-anak. Roblox merupakan game yang sangat besar, yaitu yang sudah memiliki sebuah saham publik sendiri. Jadi kita bisa imajinasikan betapa besar Roblox ini. Dan dengan adanya basis pemain yang banyak
yang besar sekali dan kebanyakan darinya adalah anak-anak yang di bawah umur, pasti akan terjadi kasus di mana moderasi Roblox akan gagal melindungi anak-anak tersebut dan membiarkan terjadinya pencabulan anak secara maya atau grooming. Untuk menangani masalah yang sangat besar tersebut, Roblox mengimplementasikan sistem verifikasi umur dengan menggunakan verifikasi ID dan rekognisi wajah pengguna. Verifikasi umur tersebut membatasi anak-anak untuk mengaktifkan fitur seperti game yang lebih dewasa dan juga voice chat. Karena salah satu metode yang digunakan oleh grooming ini adalah untuk dengan berbicara dengan voice chat dan melur anak-anak lalu membawa mereka ke game yang lebih dewasa begitu. Selanjutnya ada G-Drive Zero Knowledge Proof. Zero Knowledge Proof merupakan teknologi keamanan informasi dan data yang digunakan untuk mengenkripsi data pada penyimpanan cloud. Zero Knowledge Proof bekerja dengan menyimpan data yang ada pada penyimpanan supaya tidak berada di dalam sistem itu tersendiri, sehingga penyimpanan akan terlepas dari sistem dan juga serangan terhadap sistem. Jadi, suatu penyimpanan cloud itu akan terbebas dari sebuah sistem yang dapat mengaksesnya, dan juga itu akan menghindari penyerangan-penyerangan yang apabila akan menyerang melalui DDoS itu, maka penyimpanan datanya itu akan tetap aman walaupun pada saat itu juga itu tidak bisa terakses. Google Drive merupakan salah satu jasa penyedia cloud storage yang menggunakan protokol Zero Knowledge Proof. Google Drive dapat melepaskan penyimpanan setiap pengguna dari sistem Google Drive secara keseluruhan dengan enkripsi yang kuat pula. Pengguna yang akan dapat mengubah akses dan mengakses data yang tersimpan di dalam akun. Selanjutnya ada Alibaba SSL. SSL merupakan protokol keamanan yang digunakan di dalam website untuk mengamankan dan melegitimasi isi dari website. SSL sendiri merupakan sertifikat yang dapat dibeli untuk sebuah nama website yang dihosting. SSL ini merupakan suatu hal yang penting untuk setiap aplikasi web yang ada di internet, karena tanpanya website akan dapat diubah semena-mena dan terbebas dari proteksi yang lebih luas. Web Alibaba merupakan salah satu website yang menggunakan protokol SSL untuk mengamankan data, isi web, dan juga sistem jual beli di dalamnya. Jadi kebanyakan dari SSL ini digunakan oleh aplikasi web yang memiliki service langsung di dalamnya, seperti toko online maupun YouTube atau sebagainya. Selanjutnya ada Gmail Phishing and Spam Filtering. Google Mail atau Gmail merupakan aplikasi milik Google sebagai penyedia email. Sebagai aplikasi email, banyak dari pengguna Gmail akan bertemu dengan email yang misleading dan juga email yang terkesan spam. Kasus ini dapat dilihat langsung di Gmail kalian apabila kalian memiliki salah satunya. Gmail itu sebagai salah satu penyedia email yang terbesar dunia, itu pasti akan terkena, salah satu penggunanya itu pasti akan terkena email phishing dan juga spam. Jadi Gmail ini dapat memfilter email-email berbahaya tersebut dan membuangnya dari inbox pengguna. Sistem ini termasuk ke dalam teknologi keamanan email. Selanjutnya, terakhir, yaitu ada PDF PKI atau Portable atau Public Key Infrastructure. PDF atau Portable Document Format merupakan format file readable yang sangat populer di sejumlah bidang profesional. PDF menyajikan fitur tanda tangan secara digital. Agar tanda tangan aman, penyedia tanda tangan PDF menggunakan Public Key Infrastructure. PKI digunakan untuk memverifikasi tanda tangan yang dilakukan pada dokumen PDF itu sudah diubah atau tidak. Jadi dia bisa merecognize apakah tanda tangan yang dilakukan di atas
dokumen PDF tersebut itu sudah diotak-atik atau memang yang legit, sehingga tanda tangan PDF dapat dijadikan dokumen yang legal dan resmi. Sistem ini merupakan salah satu sistem keamanan pada dokumen. Begitu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kata ataupun logat ataupun kemanan, maka maafkan. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.